Jiwa struggle. Kan kalau di bela Survival. diri itu sebenarnya kita bukan mencari menang atau kalah. Kita mencari sebuah kenyamanan dalam pertarungan. Ngomongin Pikuku Sunda tadi ya. Mengenai ajaran menjadi sejatinya manusia wanita. Nah, terus di dalam buku filsafat bahwa derajat wanita lebih tinggi. Ya, jadi aku lebih tinggi dong. Jauh. Kita nggak sekedar jadi pemenang di antara seribuan sperma yang bertanding kan di dalam rahim Iya. kan. Karena mama saya cuma ngomong satu kata, masa kalah sama burung? Burung aja pagi pergi, sore pulang, masa kalah sama burung? Kamu nggak bisa disiplin. Sehari, kata mama saya, waktu itu dibagi 3. Jadi 24 kan 8 dan 8. Oke, kamu 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk beraktivitas, atau kerja atau apa. 8 jam lagi kan lu ada waktu makan, waktu olahraga, mandi, segala. Waktu yang diberikan dibagi ini tuh udah keseluruhan. Kamu manage ini, kamu bisa menjadi orang yang berguna. Itu doa. Nih ngomong-ngomong Bos Sugi. Bos Sugi ini kan suka banget nih sama bela diri nih ya. Ya. Dan bahkan terkenal tukang gelut gitu ya. Gelut itu berkelahi gitu. Dan ternyata itu dari kecil gitu kan. Iya. Nah itu kenapa dari kecil kok bisa latihan kayak gitu dan sekarang masih latihan nggak? Gitu? Masih. Jadi waktu itu mama saya, karena saya nggak punya ayah, ibu saya ngomong, ini anak harus diajar suatu kedisiplinan, sebuah jiwa kesatria. Oke, jiwa kesatria. Jadi dia mengharuskan saya untuk tes bela diri. Dulu saya pernah ikatan tinju, judo, silat, dan lain-lain lah. Pokoknya dibangun jiwa ibaratnya jiwa struggle. Kan kalau kita mencari sebuah kenyamanan dalam pertarungan. Berarti artinya apa? Kita tuh dalam hidup tuh harus selalu belajar. Dalam struggle, dalam kesengsaraan kita harus belajar. Begitu menang pun kita nggak boleh terlalu bahagia. Karena akan selalu ada ada perputaran. Di sana ada baiknya kamu selalu belajar dan belajar. Intinya selama masih hidup, jangan pernah berhentilah untuk belajar. Wah, Bos Sugi kali ini puitis banget. Kali ini beda banget kayaknya. Aduh, jadi pangling. Oke, terus ngomong-ngomong katanya tadi suka belajar. Nah, ngomong-ngomong Bos Sugi punya hobi membaca. Ya, baca buku gitu. Iya. Banyak bukunya. Ya, lumayan lah. Gitu. Lumayan. Ratusan ya? Ya, ratusan. Profesor dong. Saya banyak sih. Saya emang suka baca buku. Nah, itu ngomong-ngomong bukunya kebanyakan buku tentang apa tuh? Saya sangat menyukai buku tentang, sebenarnya saya tuh menyukai buku filsafat. Filsafat tuh pola pikir. Ya. Entah itu pola pikir dari barat, timur, timur tengah, ya maupun sosialis, semua tuh bagus. Jadi semua tuh pelajaran. Sejarah. Gitu ya. Value-value negara dan yang Nusantara juga kan? Oh iya. Saya sangat mencintai negeri ini, ya saya banyak belajar. Ya, saya sangat suka. Sekarang belakangan lagi baca buku apa nih? Saya sih yang terakhir nih. Saya lagi baca buku neuroscience. Belajar soal pola pikir gitu. Gitu ya. Tapi ya sebelumnya saya banyak. Ya misalnya sis mau nanya apa, siapa tahu kita bisa sharing sih, oke sih. Saya apapun saya suka. Saya buku bisnis lah, buku filsafat lah, buku apa. Apapun bukunya saya baca. Bahkan dulu teman saya ada ngomong, Gih, dia sempat datang ke rumah. Kamu gila ya? Karena saya pernah ada satu buku.
kenapa hidung anjing basah? Judul bukunya aja kenapa hidung anjing basah. Saya baca buku gitu itu. aja dibaca gitu Iya. ya. Ya ampun. Terus jadi jawabannya kenapa? Emang sistem kimia tubuh di badan anjing gitu. Ya, seperti kayak kenapa, ya mohon maaf ya, kenapa lelaki punya puting susu kan? Emang pada saat penciptaan dari 4 bulan dalam kandungan kan sebenarnya wanita dulu. Setelah perubahan hormon, dia menjadi seorang pria. Ya kan? Berarti kan kalau dia omongin bahwa yang derajatnya lebih tinggi, ya kalau setahu saya, derajatnya lebih tinggi itu wanita, emang iya. Semua makhluk yang diciptakan, asal-muasalnya adalah wanita. Makanya kalau disambung lagi ya, kalau itu secara kedokteran, tapi kita sambung lagi secara budaya di Indonesia. Kalau di budaya di Ajar Piku Sunda, keutamaan itu sama juga, keutamaan itu wanita. Derajatnya ditinggikan. Ya, berarti kalau jadi saya menemukan benang merah bahwa secara keilmuan kedokteran dan kimia derajat wanita emang kita diciptakannya wanita. Nah, terus di dalam buku filsafat bahwa derajat wanita lebih tinggi, makanya kalau di adat di kita maupun di Asia ya terutama kan keutamaan ibu itu nomor 1. Iya kan? Ibu baru ayah. Iya kan? Berarti kan segala sesuatu tuh kalau ditarik benang merahnya baik, jadilah baik. Ya, jadi aku lebih tinggi dong. Jauh. Apalagi memang iya. Karena aku wanita. Iya. Jadi para wanita banggalah kalian ya, jangan rendah diri di mata laki-laki kalian, derajatnya lebih tinggi dari laki-laki. Iya. Haus nggak, Bos? Minum dulu yuk. Kita minum dulu, sorry. Tadi ngomong kebanyakan. Iya nih, biar kita nggak dehidrasi nih, ngomong mulu. Ternyata enak di wawancara tuh bisa gacor tau nggak? Ngomong aja terus. Ya, bisa lepas nih. Ya, segar kan? Ya. Oke, tadi teh ngomongin ini ya, ini ada tehnya karena ini kita ada di Bandung, jadi ada tehnya. Jadi ini teh ngomongin Pikuku Sunda tadi ya. Ajar Pikuku Sunda. Ajar Pikuku Sunda. Pengen tahu itu teh apa? Ajar Pikuku Sunda itu mengenai ya ajaran menjadi sejatinya manusia sebenarnya mah. Jadi kan kalau di tiap kita ngomong tiap daerah ada yang cocoknya apa. Nah kalau ajar Pikuku Sunda itu ciri sabumi cara sadesa. Artinya apa? Yang sesuai dengan sisi apa? Kebudayaannya, geografisnya, semua yang ada di bumi Nusantara ini sejak zaman dulu. Ya kebetulan ya di Indonesia sebenarnya banyak, benang merahnya semua mirip, gitu. Ya kan kita kan negara tropis ya, berarti kan kita harus pakai tata cara di sini kan. Ya masa kita di Indonesia yang lembab begini gitu ya, kita masa kayak di Kutub Utara pakai jaket dari kulit beruang kan segajal magelo kan nggak mungkin ya. Nah itu kan berarti tata cara hidup bermasyarakat ya, mungkin kayak tanaman yang cocoknya apa, ibaratnya tata cara kehidupan yang sesuai dengan ya, budi pekerti lah ya, budi pekerti ya. Etika gitu ya. Nah yang utamanya apa ajarannya? Ya, itu banyak tata, tapi yang umumnya ada tata krama, tata salira, tata nagara, tata buana, tata surya. Jadi tata surya. Ya. Intinya begini. Kita kalau itu urut terlalu panjang ya. Kita urut sebenarnya yang paling penting itu yang disebutnya buana alit. Buana alit itu diri. Kita nggak usah pikir yang terlalu besar. Penting kita sendiri. Kita mau berbuat baik, kita mau berbuat buruk, kita mau berbuat apapun, kita sendiri yang bertanggung jawab. Ya. Bagus tuh. Ya, kayak gini aja. Apakah kita tahu dengan kita berbuat keras, hasilnya orang akan membenci kita? Kita nggak tahu. Ya ini saya kasih contoh gini. Ada anak kecil, umur kira-kira 7 tahun. Ya 5 tahun. Kalau dikasih tahu anak kecil kan dia punya pemikiran tata bahasa, dia kan belum bisa nerima nih. Dia lihat listrik, dia mau masukin tanya ke listrik.
Kita ngomong jangan, itu teh ada setrum, ini teh ada voltase tinggi. Anak kecil dijelasin, ini teh gelo, orang tua gua teh ngomongin apa kan? Kita harus cari cara yang terbaik yang dimengerti sama anak kecil itu dengan cara apa? Keras, ya bukan berarti gimana. Kita keplak tangannya. Karena bahasa sakit bagi anak kecil tuh mudah diterima. Jadi dia pikir, oh kalau gua masukin ke stop kontak, gua bakal dipukul sama ayah saya atau ibu saya. Dia akan diem, nggak akan melakukan apapun. Tapi kan sejalannya waktu ketika dia umur 11 atau 13 tahun, dia tahu bahwa saya waktu itu dipukul, bukan berarti ayah saya itu jahat ke saya, dia mau menyelamatkan saya. Ya, berarti kan ada pertanggungjawaban setelah itu. Ya kurang lebih itu sih artinya. Dan termasuk kan kalau berbuat, ya kita sebenarnya di dunia hidup ya, kita tuh nggak tahu kita tuh berbuat apapun. Kalau kita mengharapkan timbal balik, kita akan selalu disedihkan oleh keadaan. Ya baru kalau gue berbuat baik sama orang ini, kita mengharapkan dianya baik lagi. Kan kadang-kadang gitu. Kalau kita mempersepsikan dirinya, kita berbuat baik untuk sesuatu, kita berbuat apa untuk sesuatu, kita kebanyakan kita dikecewain. Bagaimana kalau kita berbuat sesuatu, karena gue suka aja. Itu disebutnya apa? Rilis. Ya lebih enak gitu. Ikhlas. Nah, ikhlas. Emang untuk mencapai level ikhlas ya susah. Nggak ada yang ngomong gampang. Tapi kan sama hidup kan kita bisa berproses. Itu yang saya diajarkan gitu. Yang saya suka soal, bukan ya, yang keyakinan saya ajar Pikusena ya membentuk saya menjadi pribadi yang selain mencintai keluarga saya, lingkaran skup lebih besar lagi lingkungan saya, yang sekarang lagi aja negeri saya. Yang jelas, seperti diajar Piku Sunda ngomong, kita tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan, dan kita tidak bisa memilih di mana negeri kita dilahirkan. Berarti ada suatu tema kehidupan. Kalau mungkin Sis Emil tahu karma, kalau diajar Piku Sunda disebut data, ya tiap orang kan berarti ada tema kehidupan yang luar biasa. Gitu. Kita nggak sekedar jadi pemenang di antara seribuan sperma yang bertanding kan di dalam rahim kan. Nah, kalau yang dari tema kehidupannya Bosugi ternyata kan yang tadi mencintai Nusantara ya, gitu. Cinta banget sama NKRI gitu kan. Nah, Bosugi ini sebenarnya juga kalau nggak salah dengar-dengar tuh kakeknya itu ada seorang pejuang atau pejuang gimana? 45 ya. Itu ya? Iya. Jadi ada nurun juga ya sedikit ya? Ya, ada nurun juga. Mungkin itu sebenarnya kalau ngomongin soal bukan saja kakek saya, mungkin orang-orang yang di sini yang sudah hidup di sini kalau bisa sadar bahwa kalian semua makan dari saripati kehidupan di sini. Ya mestinya kalau kamu lebih sadar, kalian juga bisa jadi pejuang kok buat negeri ini. Nggak usah kamu seorang turunan pahlawan, kamu nggak usah turunan apa. Itu mah sekedar status. Tapi status mah sebenarnya nggak penting. Penting kalian sendiri mau atau enggak. Itu mah datangnya dari jiwa kalian sih. Karena saya banyak menemukan orang yang bukan apa-apa, tapi karena mencintai ya tulus ya terjadilah. Tapi Bosugi ini ya walaupun titik-titik apa lagi. Titik-titik saya tukang gelut, jadi gue berani ngomong. Takut digelutin. Jadi tapi ternyata punya jiwa sosial ya. Jadi suka rajin ikutan sosial gitu. Bahkan kan waktu gue ketemu dia itu, dia donor darah udah banyak banget ya. Itu kenapa tuh? Kalau aku mah nggak bisa donor darah. Kalau dia donor darah mulu gitu. Orang ya. Kenapa pengen sosial gitu? Kenapa kok nggak takut gitu darahnya dikasihin ke orang? Ya sebenarnya kalau kita sadar bahwa kita tuh makhluk sosial, apalagi hubungannya sama darah, ya dalam darah. Kan kalau ini lucu ya, ini perumpamaan soal darah. Tuh kan profesor kan kata gue juga ngomonginnya kan sampai ke darah-darah. Oke, sekarang kita ngomong donor soal darah aja. Donornya kan ke berapa? 51 ya? Ke 51 ya. 51 kali. Okay. Donor darah. Kalau kita ngomong manusia, kadang-kadang kita dipisahkan oleh, mohon maaf ya,
kan semua pasti ngomong, gua mah dari suku tertentu, suku tertentu. Bahkan soal kebinekaan suka kadang-kadang, suka digimanain kan. Itu kan berarti apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalian tuh selalu kadang-kadang itu menjadi alasan kalian untuk berbuat jahat. Sorry ya. Ya. Kenapa gua tahu? Karena gua juga pernah mengalami kayak begitu. Sebelum jadi kayak begini ya gua orang munafik emang. Orang tahu nakal segala nges macam-macam lah pokoknya sajabana ya. Preman. Tapi pada saat kamu mendonorkan darah, itu kamu gak akan tahu darah siapa yang akan kamu terima. Orang Siapa sakit yang terima tuh lu gak akan tahu darahmu ini siapa yang bakal menerima pertolongan darahmu, dan orang yang ditolong itu dia tidak tahu darah siapa yang diterima. Berarti dalam darah itu ada keselamatan yang nilainya melebihi ya aturan strata itu. Iya kan? Nggak lihat siapa yang ditolong, mau nolong siapa juga. Lu nggak tahu darah gua dikasih ke siapa, gua nggak tahu. Dan juga gua nggak tahu itu orang yang nerimanya juga nggak tahu. Ya kan kalau gua mah mendonorkan darah saya sukarela. Kan ada yang donorin darah, gua mah donorin darah buat si A. Kalau saya mah donorin darah sukarela aja. Siapa tuh yang menerima dengan jaminan kalau donor darah di PMI kan darah gua diperiksa harus bebas penyakit yang aneh-aneh. Berarti darah gue sama 51 kali ya bisa tergolong gue sehat sih. Gitu. Sombong itu? Wajib bagi yang terbukti dan bisa membuktikan. Ya di hidup kan kita nggak tahu, kita niatnya tulus, kita dimanfaatkan. Gak ada yang tahu apa. Kita berbuat apa gak ada yang tahu. Karena prinsipnya gini, orang hidup nih ya, orang yang menyukaimu, lu berbuat kotor apapun lu akan dibela. Tapi lu orang yang membenci lu berbuat sebaik apapun lu akan selalu dihina. Daripada lu pikirin dua persepsi ini, merupakan semuanya, jalani yang lu mau. Jadilah dirimu sendiri yang tanpa pakai topeng, yang bebas sebebas-bebasnya. Asal lu mau bertanggung jawab atas hidup lu sendiri. Ngomong-ngomong, Bos Sugi pernah nyanyi. Ya. Dan lagunya, judulnya tentang topeng-topeng gitulah, sejenis gitu. Iya. Ya. Iya. Boleh dinyanyiin? Aduh, enggak lah, malu itu tuh. Putihku, ku tulis ungkapan hatiku, mimpi-mimpiku, perjalanan hidupku. Di dalam kertas putihku, ku curahkan perasaanku, harapanku, juga hayal dan cintaku. Dalam lembar kertas putihku, semua terjawab tentang diriku. Ku ingin menjadi yang seutuhnya, tak ingin bertopeng yang selalu berperang ganda. Yang sejujurnya. Itu menceritakan, sebenarnya itu kan lirik. Itu nulis sendiri? Lirik nulis sendiri. Ya ampun. Lirik saya tulis sendiri, tapi aransemen sama susunan itu ditolong sama dua teman saya, seorang disabilitas netra, ya Hendra pianoman dan Nenen Cintawati. Tapi lirik emang saya. Jadi kalau ingin tahu lirik itu ya sebenarnya di kehidupan itu saya tuh lelah karena saya tahu kadang-kadang memakai topeng dan berperan ganda tuh nggak enak. Ada sebuah keinginan untuk menjadi dirimu yang sesungguhnya. Itulah kenikmatan jadi manusia. Ya, itu intinya lirik saya sih itu sih. Ya kayak
Ku ingin menjadi yang sesungguhnya, gitu kan. Tak ingin bertopeng dan selalu berperan ganda, gitu kan. Intinya ya, ku ingin menjadi yang seutuhnya. Nah itu kan cerita diri itu. Itu terjadi ya emang di hidup manusia siapapun. Pasti lu akan merasakan memakai topeng, memakai kepura-puraan. Tapi berikanlah waktu untuk diri kalian sendiri. 1-2 menit untuk menjadi diri lu yang sesungguhnya lah. Lepas semua, mungkin disebut orang antisosial, peduli amat. Jadilah diri lu sendiri. Nikmati bahagianya, jadi diri lu sendiri. Caranya bukan dari kita, bukan dari segala. Kalian temukan caranya sendiri. Terus apa sih namanya, ngomong-ngomong gini-gini nih guys, pernah jadi bintang iklan. Tapi dulu lebih laku daripada sekarang. Karena dulu tuh unik banget loh. Kenapa? Karena dulu tuh, oke lah, sis ceritain aja. ya, karena dulu tuh kalau pernah tahu nih ya, kalau yang pernah tahu Gangnam Style gitu ya, berarti itu umurnya udah ketahuan ya kan. Karena itu jawabannya lama banget, lagi gue masih kuliah deh kayaknya, ya kan. Nah itu Bosu gini pernah main kayak musik gitu dan jadi penyanyi Gangnam Style, niruin si Oppa Gangnam Style. Parodi, ya kan? Parodi Gangnam Style gitu. Dan mirip banget lagi kan sama si orang Korea yang itu kan. Nah tapi kan itu kan ada satu ciri khas kan, itu kan waktu itu kan beratnya lumayan jumbo juga ya. Iya. XXL, XXXL. Ya kan? Iya. Nah. Saya dulu beratnya 155 kg. Iya. Sekarang? 95. Yeay. Dia dulu emang pernah berat banget sis. Itu pun emang apa ya? Ya gendut kali ya. Nggak sehat kali ya. Ya mungkin kalau orang, mungkin sis ngelihat saya sekarang mungkin kayak segini badan. Semua juga orang, kata saya juga harus ada perjuangan. Orang mau badan bagus harus ada perjuangan. Sukses itu ditempuh dengan perjuangan. Kerja keras juga, dihina juga, dijelek-jelekin juga. Udah hasil juga katanya, gua makan obat pelangsing, nugelo. Nih, yang mau diet belajar juga nih sama Bos Sugi. Ini dapat profesi baru nih. Iya, sebenarnya ngajarin orang diet. Iya. Sebenarnya semua butuhnya proses. Ingatlah, pokoknya intinya gini lah. Jadi bener-bener gak makan obat tuh? Gak makan obat sama sekali. Enggak sih, tapi emang gua sombong, sorry. Nggak makan obat, gue melakukannya sebenarnya banyak lah tapi kalau gue sebut apa, ada banyak toko di Indonesia yang luar biasa juga. Oke lah, kalian cari ya intermittent fasting atau enggak ketofastosis atau enggak apapun. Penting kayak sendiri kan, kayak segala sesuatu yang puasa sih intinya sih. Dan itu aja sih sebenarnya sih. Jaga yang masuk ke dalam mulut lu, karena pada saat lu gendut juga kan butuh waktu. Pada saat lu kurus juga butuh waktu. Jadi gak mungkin pas waktu dari gendut lu pengen kurus 3 bulan, lu gak mungkin, goblok. Ya udah, sorry. Jadi sepaneng gua. Orang kadang-kadang pengen kurus secara tepat kan aneh. Nih bos, ngomong-ngomong, gue pengen minta bukti kalau lu tuh bener-bener 150 kilo kayak aku Daniel. Hina banget. Hina banget. Ini minta ditonjok. Iya, minta bukti. Mau celana dulu atau mau baju dulu? Baju dulu. Oke, siap bos. Ya. Bos wanita cilaka ini. Ini baju. Gila banget, makannya apa? Gua sini. Gila juga. Oh no. Ini ukurannya apa nih? 2L Amerika. 2L Amerika. Kalau di Indonesia kayaknya udah 4 apa 5L ini ya. 6L kalau Indonesia. 6L ya. 6L Indonesia. Coba di badan sekarang. Gua berdiri atau gimana? Iya, berdiri. Berdiri ya? Aduh. Tuh. Segininya. Segini. Aduh, gila. Gue Gede hilang banget. jadi satu manusia. Gila kan?
Nah, ini dulu kaosnya Bos Sugi nih, 155 kilo dan sekarang 95. Terus satu lagi mana? Satu lagi. Celana atau baju? Iya, baju. Untung lu masih nyimpen ya. Masih, ini kenang-kenangan tak Kenang-kenangan terlupakan. ini. Ini warnanya sengaja hitam. Biar langsing. Iya, tapi enggak, tetep Tetep gede aja mah gede kelihatan. aja. Aduh, terus celana. Malu gue celana. Aduh, kalau celana mah rada malu. Makanya gue tuh kan satu SMA sama dia. Gue nggak kenal dia loh, ya kan? Karena yang dalam bayangan gue tuh kayaknya Sugi tuh yang sore yang gemuk gitu ya. Ini pakai celana. Tah masih ronggal sakit kene tah. Tah kumaha iya tuh celana. Ini, diginiin. Tuh. Edannya. Iya ini. Tuh, Gede jelek. banget. Ya pokoknya mah gini ya, Dad. Udah pakai celana lagi tuh gini gua. Ngomong-ngomong dulu pengen kurusnya kenapa? 2014 ya berarti udah berapa tahun yang lalu ya? 7 deh. 2014 sampai Berarti sekarang. umur 40, 39-an Ya. gitu. Itu yang stabil sampai sekarang. Itu yang di-maintain sampai sekarang. Gitu. Ya sebenarnya ya orang mah asal mau pasti bisa. Gitu. Asal rajin, asal apa ya, bisa. dari diri sendiri. Iya. Ternyata Bos Sugi ini bisa buktiin gitu. Iya. Jadi Gitu. kita kalau jangan putus asa buat yang gemuk. Ya bisa kayak Bos Sugi juga. Karena Bos Sugi juga olahraga. Jadi kan bisa maintain gitu ya. Iya. Fitness ya, fitness. Ya fitness ada, olahraga ada. Iya. Bela diri mah memang dari dulu. Bela diri Terus dulu. fitness. Kok dulu Kung Fu Panda. Tuh banyak. Ya kan udah gendut, teman bela diri ya Kung Fu Panda. Kan? Iya benar. Lucu ya kayaknya. Lucu. Lucu. Emang Bos Sugi ini ya, kalau kalian lihat tuh foto-fotonya dari kecil emang nggak pernah kurus kan? Gak pernah. Lu bulat terus kan? Iya. Baru kali ini gitu loh, ya kan? Dan, Bulat, gendut, dan cupu. tapi sekarang keren kan? Ya lumayan lah. Untuk usia segini mah lumayan sis. Gitu. Ya. Status duren. Ya udah oke. Next. Ngomong-ngomong gue lihat kita udah ngebahas tadi macem-macem ya. Terus kayaknya tuh kayak lu kan pernah kasih gue kan cerpen yang tulisan lu itu ada 5. Nah itu kayaknya tuh bagus banget ya. Maksudnya bagus bikin orang nangis, gak bagus untuk menginspirasi orang, terutama yang mungkin pernah ngalamin atau mirip-mirip kayak gitu kan, supaya mereka tuh jangan makin down gitu kan, justru pengen makin bangkit gitu kan. Karena cerita lu tuh memang true story kan, bener-bener gak didramatisir, memang kenyataan semua gitu kayak gitu kan. Nah itu tuh nextnya tuh kayak mau dibikin ini gak sih, kayak bagus gak sih kalau dibikin kayak video gitu, atau dibikin next ini gitu kan, ada project lain gitu kayak gitu loh, buat bikin. Cobalah, nanti gua cobalah. Iya, emang itu semua. Jadi lu juga dengan nulis true story itu, sebenarnya di sini tuh ada satu hal yang gua lihat, berarti lu tuh udah nerima diri lu sendiri, lu tuh udah berdamai sama masa lalu lu gitu. Jadi lu tuh bener-bener udah bisa ngomong gitu ke masyarakat, keluar gitu. Ya kan, bukan untuk tujuan ngejelekin orang lain, tapi justru malah lu di sini ngebangun orang untuk supaya bangkit gitu kan. Dan kalau lu bisa, kenapa mereka nggak bisa gitu kan? Itu bagus banget tuh. Oke. Nanti gua coba ya. Saya coba nextnya saya buat sih itu. Ditunggu ya. Tolong juga nggak ngerti itu gimana caranya. Tenang. Bos Sugi banyak tim kreatifnya kok. Oke. Nanti coba ya. Nanti kita buat lah. Nah, guys, ini kayaknya kita udah ngomongin banyak hal. Nanti kita simpen lagi. Kalau misalnya mau ada pertanyaan, silahkan di komen ya. Sama Bos Sugi langsung di komen aja ya. Boleh tanya apa aja katanya ya. Gitu. Dan pasti akan dijawab. Ya kan? Soal benar salahnya itu nggak masalah. Yang penting pasti dijawab ya. Nah, jadi yang buat penasaran sama Bos Sugi boleh ya nanti di komen aja di YouTube-nya Bos Sugi. Dan Bos Sugi itu punya satu tagline ya yang sebenarnya agak nyebelin juga sih. Tapi bener juga sih, ya kan? Nah, tagline itu adalah sombong itu
wajib bagi yang terbukti dan bisa membuktikan. Ya, bagi anak-anak yang sombong tapi bisa membuktikan boleh. Tapi buktiin dulu ke saya. Nanti saya Harus kasih. sombong dulu, kalau nggak sombong nggak dapet kaosnya. Ya, thank you banget loh sis untuk hari ini. Ya, dan mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi guys. Ada semua. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya sama Bos Sugi. Dadah. Salam tukang kain, Salam Bos Sugi. UMKM, Bos Sugi. Ciao. Ciao. Bye-bye. Bye.